apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di Renungan Sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD pada hari ini, Jumat 28 Juli 2023. kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23 yang akan dibawakan oleh Suster Maria Sifra PRR dari Gereja Jesus Nazareno, Manila, Filipina. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada semua orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu jadi bagiku. Sembah Tuhan.
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, berjumpa lagi di Renungan Sahabat Monsinyur Gabriel Manek SPD Channel. Saya beri tema permenungan kita hari ini, mari mengenal jenis tanah hati kita. Bapak Ibu, para sahabatku, perumpamaan yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, ini sebagai peringatan bagi kita para pendengar sabda Tuhan. Ada macam ragam cara untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu berbuah dalam hidup kita. Soal bagaimana sabda Tuhan berakar, bertumbuh, sampai berbuah atau tidak, itu tergantung dari jenis tanah hati setiap umat beriman yang mendengarkannya. Dalam firman Tuhan ini ada 4 macam gambaran hati orang yang menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Yang pertama, pendengar yang hati dan pikirannya tertutup. Ada orang yang saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikirannya sama sekali tidak terbuka. Pikirannya melayang kemana-mana. Ini seumpama benih yang tidak dapat menembus ke dalam tanah yang keras yang ada di pinggir jalan. Dan iblis senang, iblis bahagia. Mereka mengambil kesempatan untuk merampas taburan benih firman, sehingga orang yang mendengar firman itu tidak memperoleh apa-apa. Hati dan pikiran yang tertutup terhadap firman Tuhan, juga karena hatinya memang keras oleh kesombongan, oleh karakter moral yang negatif, atau oleh dosa-dosa yang belum diselesaikan dan belum diakui di hadapan Tuhan melalui sakramen tobat. Yang kedua, pendengar yang hati dan pikirannya seperti tanah yang dangkal. Banyak orang sangat tertarik dengan hal-hal baru. Mereka dengan cepat mempercayainya, bahkan mencobanya, tetapi tidak bertahan. Mereka dengan cepat pula membuangnya lagi. Ini gambaran hati orang yang mendengar firman dengan posisi tanah hati yang dangkal. Ketika mendengarkannya, mungkin ia meloncat dengan sukacita, dengan gembira. Ini adalah reaksi yang emosional.
Tetapi firman itu tidak ada yang berakar dalam hidupnya. Kerohaniannya dangkal, tidak berakar, hanya situasional belaka. Kalau orang yang matang, apapun situasinya, apapun keadaannya, dimanapun tempatnya, dia akan tetap dengan kematangan rohaninya, dengan doanya, dengan ekaristi kudus, dengan tapa dan mati raganya. Kekristenan mempunyai tuntutan-tuntutan yang harus dihadapi. Karena itu, firman Tuhan harus berakar kuat di dalam hidup kita, sehingga bila datang badai penindasan, badai penganiayaan, dan masalah apapun dalam hidup kita, firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita tidak mundur, kita bahkan tidak jatuh ke dalam tawaran-tawaran yang membuat kita berdosa, tetapi kita akan tetap kuat, kita akan tetap maju, kita akan menjadi orang-orang beriman yang matang dalam iman, dalam kerohaniannya, dan lebih matang dengan firman Tuhan yang meneguhkan imannya. Yang ketiga, pendengar firman yang hati dan pikirannya mempunyai begitu banyak minat dalam hidupnya, sehingga karena kekhawatirannya, seringkali hal-hal yang terpenting menjadi terabaikan. Ini adalah ciri kehidupan modern. Bahkan hidup ini semakin padat dan semakin cepat. Orang dipenuhi dengan kekhawatiran hidup. Orang takut akan kekurangan materi. Orang takut akan popularitas dirinya tenggelam, sehingga orang terkesan begitu sibuk dengan banyak hal dan melupakan apa yang terpenting, seperti membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, atau berdoa, membawa keluarga ke gereja, terlibat dalam pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa. Berbahaya jika orang tidak mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu dan tidak khawatir akan kehidupan kalau dirinya jauh dari Tuhan. Yang keempat, pendengar yang hati dan pikirannya ibarat tanah yang baik. Ini terdapat pada tipe-tipe orang. Yang pertama, hati dan pikirannya terbuka pada firman Tuhan dan terbuka pada hal-hal baik. Yang kedua, orang yang hati dan pikirannya menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sebatas mendengar, tetapi mendengarkan. Orang itu dengan rendah hati mendengarkan, meresapkan, dan melaksanakan firman Tuhan. Setelah mendengarkan, orang itu merenung, lalu meresapkan, apa pesan Tuhan ini untuk hidup saya hari ini. Setelah itu dia melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman-Nya hari itu. Yang ketiga, orang yang hati dan pikirannya tidak penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran duniawi. Mereka itu memilih hidup yang utuh di hadapan hadirat Allah, percaya penuh pada penyelenggaraan kasih Allah. Hidupnya sungguh tergantung pada Allah. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, semoga kita termasuk orang-orang yang berada di posisi tanah hati yang baik. Kalau belum, mari kita rebut jenis tanah hati yang baik itu untuk menjadi jenis tanah hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih para sahabat yang terkasih yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia dan penuh sukacita. Oke, kita akan jumpa
jumpa lagi di Renungan Sahabat Messenger Gabriel Manek SPD Channel pada hari-hari selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. SMG Melayani dengan sepenuh hati. Dadah. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat